Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Sekarang adalah tayangan perdana kita untuk membahas informasi-informasi yang sangat luar biasa dan juga semoga informasi yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Sekarang saya nggak sendirian, sudah ditemani oleh siapa? Oh, perkenalan dulu Iya, ya? perkenalkan dulu. Ya, dari yang Adi menyapa. Oke, baik, nama saya Ade Nur Kapsa. Saya pekerjaan saya adalah pekerja lapangan di Yayasan Kusuma Bongas. Saya jomblo dan juga di samping saya kayaknya udah punya pasangan. Aduh, ini isu-isu aja ya. Ya, perkenalkan, nama saya Anggit Heliasinova, biasa dipanggil Mbak Anggit sama teman-teman remaja di sekolah. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum bergabung di acara kita, hari ini kita launching acara kita Bongas Ngerumpi. Yang artinya apa Kang Ade? Ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Sebenarnya apa sih ngobrol untuk merealisasikan mimpi itu, Mbak Anggit? Nah, jadi semalam kita sudah bahas sebenarnya kita punya grup ya. Kita grup banyak banget. Banyak banget grup. Jadi semalam sudah dibahas apa sih kok kita pakai acaranya Bongas Ngerumpi ya. Jadi kalau Bongas Ngerumpi ini di sini ngerumpi itu kepanjangan dari ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Jadi kita para remaja di Kecamatan Bongas ini pasti memiliki mimpi-mimpi yang bagus, yang positif untuk kemajuan Kecamatan Bongas yang pastinya. Ya, kalau Bongas dulu terkenal sama apa Kang Ade? RCTI, Rangga Cilik Turunan Indramayu. Nah, sekarang itu mimpinya kita itu mengubah RCTI menjadi SCTI. Apa itu SCTI? SCTI itu Sarjana Cilik Turunan Indramayu. Baik, sebenarnya banyak sekali sebenarnya ini Bongas Ngerumpi ini akan diadakan setiap minggu. Semoga saja kedepannya bakalan ngupload setiap minggu dan juga membahas informasi-informasi yang teman-teman kalian juga bisa request, bisa langsung inbox ke Remaja Bongas Peduli Kespro ataupun di Instagram kita Sobat Repro. Ya, sebelum acaranya dimulai sebenarnya kita ini ada musik ya. Ya, tapi kayaknya ini belum terlalu kedengaran karena kita berisik. Jadi akan kita ulang lagi musiknya. Jadi ini musiknya bagus sekali teman-teman. Judulnya itu Gara-gara Corona. Sesuai dengan tema kita yang akan dibahas, yaitu tentang dampak dari Corona. Jadi kita akan membahas ya sambil ngobrol-ngobrol ya, dan juga kalian juga bisa komen ataupun bisa curhat di Remaja Bongas Peduli Kespro ini di kolom komentar, langsung aja ditulis di sana. Insya Allah kami bacakan satu persatu kalau memang sempat gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini acara kita hari ini Jumat 12 Juni 2020 kita mulai dari jam 3. Sebenarnya kita udah mulai dengan tema persiapan adaptasi kebiasaan baru. Berarti ini kita ngobrol seputar COVID ya. COVID-19. Karena kebetulan di Kabupaten Indramayu ini ternyata belum bisa menerapkan new normal ya. Betul New sekali. normal atau kita sekarang mengenalnya dengan istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebelumnya tadi kita putar dulu Kang Ade lagunya. Siap. Tapi sebelum itu ada peraturan bagi para peserta yang bukan peserta ya, bagi para remaja yang menonton secara langsung hari ini. Betul. Jadi bagi para remaja itu silahkan absen ya. Berarti kalau misalkan nonton, saya nih nonton nih, saya harus nulis nama di situ. Ya, nulis nama di kolom komentar. Jadi nama asli ya, bukan nama asli ya, bukan nama samaran. Bukan nama samaran. Supaya nanti kita akan ada door prize juga. Ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. Luar biasa sekali. Door prize dan ada kuis nanti di akhir sesi. Oke, baik. Kalau berarti kalau misalkan yang nonton itu harus
mengikuti nih. Iya, harus mengikuti supaya kita bisa jawab pertanyaan di akhir sesi nah, itu. Itu dia. Jadi pertanyaan nanti di akhir sesi itu ada 3 pertanyaan yang akan dibahas oleh yang akan dijawab oleh 3 remaja yang beruntung ya. Jadi nanti supaya kita fair, jadi satu harus absen dulu. Absen. Jadi pertama absen. Komentar. Melalui kolom komentar. Nah, yang kedua itu harus mengikuti siaran langsung ini, Mas Ngerumpi ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalian itu harus nonton full ya, jangan skip men. Ya betul, karena memang nanti kuisnya di akhir sesi. Dan nanti yang jawab, yang menangnya pun di akhir sesi langsung diumumkan kan. Berarti langsung nih kalian jawab dan juga kalian juga hari ini juga bakalan tahu siapa pemenangnya. Iya, betul sekali. Begitu. Selain itu juga nanti ada door prize bagi peserta yang memang dia aktif dan stay di siaran langsung kali ini. Nanti akan ada dia. Hadiahnya apa ya? Kita tunjukkan atau nanti saja? Nanti saja. Oh, nanti saja. Supaya teman-teman semua itu nonton sampai full. Oke, siap. Ya. Oke, sekarang kita nyalain musiknya lagi. Siap. Jadi ini musik dari Project Pop. Ya. Gara-gara corona. Supaya kita pas dengan tema kita. Jadi buat teman-teman semua, saksikan Bongas Ngerumpi ini setiap hari Kamis jam 3 sore atau jam 15.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Kamis. Jangan lupa di Remaja Bongas Podcast Pro, dan kedepannya insya Allah bakalan siaran langsung di 2 tempat, yaitu di Remaja Bongas Podcast Pro dan juga di Instagram Sobat Repro. Jadi doakan semoga Bongas Ngerumpi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, di teman-teman yang lagi dirumahkan saja. Ya. Nah, sebelum ngebahas nih tentang AKB. Sebetulnya AKB itu apa sih Mbak Andi? Supaya teman-teman itu tahu AKB itu apa sih. AKB adik kasep banget apa gitu kan. Aduh, ini gear banget ya satu ini ya. AKB adik kasep banget pas kan ya. Itu bukan kepanjangan dari AKB kan. Jadi sebenarnya AKB ini adalah istilah yang digunakan untuk kita supaya lebih mudah untuk mengenal istilah new normal. Oh ya, karena new normal itu kebanyakan nggak ngerti ya bahasa Inggris, dan orang-orang tua new apa gitu kan. Jadi dirubah jadi adaptasi kebiasaan baru. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada AKB. AKB itu singkatan dari adaptasi kebiasaan baru, yang merupakan kebiasaan baru kita di masa pandemi itu dengan membantu menjalankan hidup aman, sehat, dan produktif selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Jadi selama ada COVID ini kita diharuskan ya, diwajibkan untuk adaptasi kebiasaan baru. Itu pun buat jaga-jaga kita supaya kita tidak terinfeksi virus corona tersebut. Betul nggak Mbak? Iya, betul. Nah, jadi sekali lagi AKB itu istilah yang digunakan supaya kita mempermudah menggunakan istilah new normal. Betul. Ya, jadi AKB sama new normal itu sama sebenarnya, cuman kita merubah istilahnya supaya lebih gampang disebut. Kalau new normal kan apa gitu ya. Kadang-kadang kan hanya orang-orang tertentu yang ngerti new normal. Iya, kadang-kadang kan nggak ngerti. Nah, sekarang dipermudah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ya, betul. Aduh, kita masih nunggu ya. Ini ternyata sudah ada beberapa yang hadir, Kang Ade. Ya, terima kasih. Itu ada siapa? Ada 6 orang ya, baru 6 orang. Wah, ini masih perlu peningkatan, Kang Ade. Jadi kayaknya kita belum harus lanjut ke. Nah, jangan lupa nih yang baru gabung nih, yang ajak tadi teman-temannya. Ajak teman-temannya dan juga daftar hadir, nama lengkap ya, nama asli, supaya kita bisa mengidentifikasi mana yang akan menjadi pemenang di akhir sesi ini. Karena di akhir sesi ini kita bakal ada kuis ya. Hadiahnya tentu bagi para pemenang kuis nanti akan ada giveaway pulsa. Di rumah aja nggak kerja dapat pulsa. Ya, hitung-hitung satu menambah wawasannya, pengetahuan. Yang kedua ya, daripada di rumah aja terus bosen nonton kita kan seru. Betul sekali. Jadi ini baru ada 7 orang Kang Ade. Aduh, baru 7 orang.
Oh ya, maaf ada nyonya. Jangan begitu. Ada nyonya. Ya. Baru berapa orang di situ? Udah 9 orang. Oh, 9 orang. Tapi yang baru daftar hadir ada berapa ini? Ada halo Lucianti. Nah, kita baca ini yang ya. baru daftar hadir nih. Yang pertama Salsabila. Salsabila. Ya, untuk Lucianti belum daftar hadir. Iya, belum. Silahkan daftar hadir dulu. Nama lengkapnya bukan nama Facebook ya, tapi Ya. nama lengkap. Terus juga ada Dadang Bilfood. ADP Project itu bukan nama kamu ya. Ya. Saya tahu ini orangnya. Silahkan daftar hadir. Pakai nama. Pakai ya. nama, tulis di kolom komentarnya. Terus Tehan hadir ya. Terima kasih Kang Tehan. Iya, terus ada siapa lagi tuh Kang Ade? Ada Anthony Jos Gandos, Iya. tapi belum daftar hadir ya. Ya, Anthony Jos Gandos silahkan daftar hadir dulu. Oh, ternyata di Salsa ini ada siapa? Oh. Oh, dia ngetek ya, dia Ya, ngetek ya. ngetek. Terima kasih. Selamat datang Boas Ngerumpi ya. Oke, Terima kasih. Baru 10 orang. Aduh, ini kita belum bisa melanjutkan pembahasan ya. karena baru 10 orang. Jadi kalau kita ada 3 pertanyaan, ada 10 yang nonton, 7 yang enggak dapat. 7 yang dapat kayaknya aduh. kurang enak iya. gitu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi di sini Ajak teman-temannya ajak lain. teman-temannya dan juga banyak sekali hadiah, banyak sekali door prize. Oh, Jadi- ada siapa itu? Mita Amelia, selamat datang. Ada Adiba. yang Adiba, daftar hadir. Oke, Terima kasih. Adiba, terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi ingetin daftar hadir, ikutin sampai selesai dan jawab kuisnya. Itu Ya, kuncinya 3. syaratnya 3 tadi ya. Untuk mendapatkan giveaway pulsa dan tadi ada door prize ya. Door prize-nya masih dirahasiakan dan Kang Ade dirahasiakan. Nah, ini masih terus menurun Kang Ade ternyata. Tadi ada 10 orang, sekarang malah berkurang. Aduh ini. Jadi tema yang akan kita bahas itu tentang new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi buat teman-teman semua ikuti sampai selesai karena ini bermanfaat banget bagi kalian. Ini ada banyak sekali informasi yang bisa kalian dapat tentang menghadapi new normal atau AKB ini. Karena kan AKB itu kita hidup seperti biasanya tapi dengan adaptasi baru, kebiasaan baru. Ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh semuanya harus adaptasi baru dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru ya. Ada lagi yang baru gabung Kang Ade. Ini ada Mbak Sulistiani Andan Dewi. Oh, Ibu Bidan ini Ya, bergabung. Ibu Selamat Bidan. bergabung, Mbak. Iya. Kita masih nunggu teman-teman yang lain ya. Ayo bagi teman-teman yang sudah nonton secara langsung silahkan share atau ajak teman-teman yang lain nonton bareng ya. Biasanya di Facebook bisa itu nonton. Terus juga kan banyak sekali teman-teman di luar sana kan karena dirumahkan aja mereka bikin WhatsApp group. Oh iya. Nah, share. kalian bisa share melalui WhatsApp group kalian, entah itu WhatsApp grup keluarga ataupun teman-teman sekolah, kelas kalian ataupun teman nongkrong kalian. Kalian bisa share di situ berbagi informasi dan juga aduh, di depan ini ada nyonya. Gimana? Ya. Oh. Ya, itu dia. Ya. Mungkin nah, di sini ada Ibu Kendria, selamat datang, selamat menonton Ibu Kendria. Semoga yang lagi di rumah aja nonton kita jadi happy, moodnya nambah, nafsu makannya nambah, ya. Nafsu makan nambah ya. Nafsu makan Karena nambah. lihat kita wajah terus ya. Iya Apa jadi ya? Iyalah. Aduh. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang lain. Ini baru berapa orang yang daftar hadir tadi, masih sekian yang baru daftar hadir. Ya. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang lain. Sebelum itu kita juga akan ngobrol-ngobrol selain obrolan kita hari ini ya. Mungkin ini bahas tentang kenapa sih kita itu ngecetusin Bongas Ngerumpi. Oh ya, sejarah Bongas Ngerumpi itu seperti sejarah apa? Bongas Ngerumpi ya. Nah, coba dari siapa dulu deh, Kak Ali dulu ya. silakan Bang It. Saya dulu lagi ya. Ya. Oh, saya lagi ya. Oke. Berarti kalau seandainya kita ya
Bongas ngerumpi. Iya. Ya. Asal muasalnya itu karena kita sekarang di masa pandemi COVID-19 kita tidak bisa seperti biasanya tadi ya. Jadi seperti biasanya itu kita itu kalau sebelum ada masa pandemi itu kita kerjanya di luar, penyuluhan di sekolah, di komunitas, ketemu teman-teman di luar sana. Jadi, nah dengan adanya masa pandemi virus corona ini kita dilarang untuk berkerumun atau berkumpul. Jadi kita membuat inovasi, jadilah Bongas Ngerumpi. Jadi ini sebagai media penyebaran informasi ya Kang Ade. Jadi bagi teman-teman yang memang punya atau pengen gabung sama Bongas Ngerumpi ya, entah itu peer educator, entah itu community leader, entah itu dari Lariko, entah itu dari sekolah ya, remaja sekolah, khususnya di Kecamatan Bongas atau komunitas yang ada di Kecamatan Bongas, itu bisa langsung bergabung di Bongas Ngerumpi. Jadi bintang tamu kan? Jadi bintang tamu. Betul iya sekali. Nah sekarang udah nambah nih 10. Iya. Terus musiknya dimatikan. Terima kasih ya saya kamu udah matikan. Terus juga ada tangan yang nongol. Oh, ya mohon maaf tadi bagian yang pegang kamera ya, jadi tukang kamera. Ya. Nah, jadi gitu dia. Masih stay di 10 ya. Jadi itu dia Bongas Ngerumpi itu kenapa ditulisnya Bongas Ngerumpi? Karena kita di masa pandemi ini kita memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi sama teman-teman. Meskipun kita di rumahan aja, bukan berarti kita nggak dapat informasi apa-apa dari di rumahkan saja itu. Dan yang paling penting Kang Ade, di masa pandemi COVID-19 ini jangan sampai kita itu banyak mendapat informasi yang hoak. Iya. Ini hoak karena penelitian bahwa kita tuh kalau misalkan terlalu banyak membaca informasi yang tentang COVID tentang COVID itu menurunkan imun kita. Karena kita sudah terlalu mindsetnya sudah terlalu takut ya. Jadi pengalaman saya nih awal-awal ada COVID nih karena terlalu sering, jadi kepikiran terus mau gini takut ketularan, takut ketularan. Jadi saya memutuskan ya baca-baca, sekilas baca aja gitu. Ternyata memang benar banget itu berpengaruh banget sama imun kita. Jadi pemikiran kita pun jadinya ketakutan terus gitu ya. Jadi kita sebagai remaja milenial, kita sebagai generasi Z ya, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi selama di rumah aja bukan berarti kita itu hanya mantu, makan, tidur, makan, tidur gitu kan ya, gak ada mandinya dong. Jadi kita sebagai remaja generasi milenial itu harus memanfaatkan waktu selama di rumah aja dan kegiatan positif. Kita kan sering banget nih bangun tidur aja kita tuh nggak nyari apa-apa, yang dicari adalah handphone. Pertama kali bangun tidur handphone pasti dicari handphone. Nah itu dia. Jadi selama kita menggunakan handphone Android ya, handphone cerdas, jadi kita juga harus memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone itu untuk meningkatkan pengetahuan. Ya tentunya pengetahuan yang lain ya, yang bisa membuat kita lebih tahu akan lebarnya dunia ini ya. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang harus kita dapatkan. Nah ini dia ada Nur Rohmah hadir ya, terima kasih. Terus ada lagi Sodiking Ceblok, dia bilang iya benar berita bikin resah belum tentu kebenarannya. Nah ini betul sekali kan. Kebanyakan berita hoak yang dibuat untuk ya cari-cari sensasi gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan cari berita yang benar-benar menurut kita ini loh berita ini pasti benar. Jadi kalau misalkan dapat berita dari teman di WhatsApp tuh jangan terlalu percaya dulu, kita kulik dulu. Cari sumbernya. Apakah sumbernya memang
bener-bener kompeten ya. Kalau seandainya takut untuk mendapatkan informasi dari yang memang yang hoax, itu bisa langsung bisa melalui Instagram. Instagram itu di Kemenkes_RI, itu akun resmi Instagramnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di Facebook juga ada. Oh, apa itu? Dani Rahman. Aku mah bangun tidur carinya lap. Carinya lap. Bagus. Jadi bantu kan ya, bantu orang tua di rumah. Nah itu. Langsung lap ya bangun tidur ya? Iya, bangun lap gitu. Ya. Jadi itu juga bisa supaya kita nggak jenuh di rumah, kita bisa beresin rumah. Ada komentar baru lagi nih Kang Ade dari Kantehan As, hadir. Iya Kang, sudah dibacakan tadi. Dan ini jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. Tadi ini masih stay di 10 yang nonton ya. Tadi padahal udah dikasih tahu kuncinya ya. Jadi yang pertama daftar hadir. Ya, yang kedua ikuti sampai selesai. Yang ketiga jawab kuisnya. Oke, nanti akan mendapatkan giveaway pulsa dan door prize bagi para peserta yang aktif. Kalau yang kuis itu bagi para peserta atau para remaja yang berhasil menjawab pertanyaan kuis di akhir sesi nanti. Jadi yang jawab sama yang ikutin sampai selesai itu beda ya? Beda dong. Oke, berarti kalau misalkan kita jawab, kita dapat pulsa. Tapi kalau misalnya ngikuti sampai selesai itu dapat ada door prize. Jadi door prize-nya ya sudah rahasia. Jadi buat teman-teman ikuti sampai selesai. Nah, mungkin kita sedikit membahas tentang tema yang akan kita bahas nih, tentang new normal itu. Ternyata new normal itu bukan sekedar kebiasaan baru di luar, terus udah kan kebanyakan orang-orang sini nih ya, kita adaptasi kebiasaan baru new normal ya, tidak memahami gitu apa sih itu new normal, keluar gitu ya. Tidak memahami tentang new normal itu apa. Ternyata new normal itu banyak sekali protokol kesehatan yang pastinya yang harus dijalankan ataupun wajib kita kenakan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi tadi Anggit ini karena kebetulan juga kita sama-sama generasi milenial kan. Jadi Anggit ini kalau mau cari informasi itu langsung ke sumber yang memang dipercaya. Tadi Anggit habis searching di Instagramnya @humasjabar. Dari itu kan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Tadi dapet ini si Dani nanti ya, Dani ikuti sampai akhir ya. Jadi giveaway-nya nanti akhir. Jadi tadi ada istilah new normal dan atau istilahnya sekarang supaya kita sebutnya gampang itu adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi AKB ini merupakan tadi ya kebiasaan baru kita di masa pandemi. Jadi kebiasaan baru di masa pandemi loh ya, membantu menjalankan hidup aman, sehat dan produktif selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Jadi vaksin ini belum ditemukan, jadi kita harus benar-benar patuhi protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ingat ya tadi istilahnya kebiasaan baru pada masa pandemi, berarti masih harus memperlakukan protokol kesehatan. Dan semoga saja kalau misalkan amin gitu, semoga kalau misalkan COVID ini udah selesai, protokol kesehatan ini harus dipertahankan lagi. Karena ini juga mengajarkan kita, COVID itu mengajarkan kita supaya kita itu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Karena banyak sekali keluhan dari tenaga kesehatan, bahwasanya untuk menerapkan PHBS ini sulit sekali. Dengan adanya virus corona ini, COVID, kita belajar supaya kita itu hidup memberlakukan pola hidup bersih dan sehat. Oke, kayaknya kita udah langsung bahas aja kan. Ini kita sudah berapa menit ya? Sudah 20 menit kita pembukaan, ya ampun, sudah 20 menit. Ternyata masih mungkin langsung aja kita bahas tentang new normal. Pembahasan new normal yang pertama yaitu new normal tentang yang mana dulu nih? Kita mau bahas yang paling sering dilakukan itu adalah mana nih Kang? Mungkin itu. Yang ini dulu. Yang ini apa yang ini? Yang ini dulu. Ya. Jadi di sini ini sumbernya bisa kalian lihat di Kemenkes
bisa. Kemenkes bisa Ya. atau nanti kita bakalan upload di Upload di Remaja Remaja Bongas Bongas Peduli Kespro dan juga Instagram kita Sobat Repro. Jadi bagi para remaja atau siapapun yang mau keluar rumah Ya. dan beraktivitas di tempat umum, Mm-mm. itu harus mempersiapkan Mm-mm. barang-barang atau Peralatan. peralatan Mm-mm. untuk kita sebagai upaya pencegahan COVID. Mm-mm. Nah, kalau di sini yang pertama Mm-mm. itu pasti dong menggunakan masker. Masker paling utama itu adalah menggunakan masker. Ya. Terus kalau seandainya mau kebanyakan ya, kan kita kan di rumah aja kan gitu ya, bosan. Biasanya kan jalan-jalan, karena dia otomatis kan pakai motor nih. Nah, yang pertama tadi pakai masker. Yang kedua pakai jaket atau outer. Jadi ini kita udah pakai baju lengkap nih, pakai jaket. Nah, gunanya untuk apa tuh Mbak? Nah, karena kan kita nggak tahu nih virus corona itu nempel di mana. Oh, oke sebagai perlindungan pertama supaya tidak langsung ke baju ya, yang kita kenakan untuk sehari-hari. Ya. Nah, terus yang ketiga tadi kan pakai motor ya, pakai kendaraan sendiri ya. Itu karena memang kalau kendaraan umum kan bahaya juga. Jadi mending pakai kendaraan pribadi. Yang ketiga tadi yang pertama kan pakai masker, pakai jaket. Yang ketiga pakai helm. Tapi helm sendiri. Nah, helm pribadi. Ya, helm pribadi. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan saya punya helm nih pakai kena keringet, kena apa terus dipinjemin kan itu yang pertama nggak steril juga. Ya, terus juga yang ditakutin si helm bekas yang kita pinjam itu ada virus coronanya yang Nah, iya. Terus yang keempat, kalau kita perjalanannya jauh, jangan lupa yang pertama bawa sabun cuci tangan. Sabun cair ya. Jadi yang digunakan kalau kita minum air mengalir. Nah, jadi buat teman-teman kadang-kadang kan di tempat cuci tangan kan nggak disediain nih sabun. Jadi kalian harus siap-siap beli aja yang kecil gitu kan. Kan sekarang kan udah gampang ya nyarinya ya Kang Ade. Sabun cair. Kalau nggak ada sabun cair, bawa hand sanitizer. Hand sanitizer sebagai pengganti kalau misalnya nggak nemu air. Ya, itu. Tapi lebih efektif ke sabun cair sih kita cuci tangan. Jadi terus yang ketiga, kalau nggak ada sabun cair, hand sanitizer, tisu basah. Tisu basah itu ya. Pilihan terakhir ya, tisu basah kalau misalnya nggak ada air pindah ke hand sanitizer. Kalau misalnya nggak ada hand sanitizer menggunakan tisu basah. Jadi meskipun menggunakan hand sanitizer ataupun tisu basah, kalau misalkan nemuin air jangan seolah udah pakai hand sanitizer, tetap harus cuci tangan biar lebih steril gitu. Ya, terus kalau seandainya kita perjalanannya jauh Kang Ade, sampai kita harus makan di jalan, maksudnya makan di tempat makan gitu kan, harus bawa peralatan makan sendiri, sendok atau garpu. Oke, jadi buat teman-teman harus mempersiapkan alat makan sendiri gitu ya. Oke. Itu terus bawa botol air yang isinya ada airnya buat minum. Tumbler pribadi. Ya. Oke. Tuh berarti kan kita harus mengetas. Ya. Isinya itu tadi sanitizer, sabun cair, tisu basah, botol minum, terus alat makan, pakai jaket, pakai helm. OTW jauh. Berarti kalau sekalinya keluar rumah itu OTW pakai helm. OTW pakai helm lah. Nah, iya istilahnya itu kan dulu. Iya, OTW pakai helm jauh berarti. Jadi daripada ribet, mending di rumah aja berarti sebenarnya ya. Gak usah pergi mana-mana. Kalau jauh-jauh itu banyak peralatan yang harus dibawa. Betul sekali. Itu Kang Ade. Kalau Kang Ade, ada nggak nih informasi lain? Ada nih. Kadang-kadang kita kan OTW jauh. Iya. Ada juga nih new normal untuk memakai motor sendiri nih ataupun saat naik ojek. Nah, yang pertama yaitu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangannya nih boleh yang kain atau harus sarung tangan yang handscoon? Ya. Kalau misalkan teman-teman itu untuk menghemat itu menggunakan kain. Supaya kita kan bisa cuci. Kan nggak harus buang uang lebih sering gitu kan. Ya, betul. Dan juga itu sarung tangan harus milik pribadi. Bukan dikasih sama tukang ojeknya. Ya. Jadi harus atau minjem ya. Atau minjem tapi harus disterilkan. Kalau memang bener-bener nggak punya,
harus sterilkan dulu sebelum kita pergi nih besoknya. Iya. Kita minjem dulu buat dicuci. Iya. Itu bisa. Iya. Terus juga Apalagi bawa helm sendiri seperti tadi. Oh, Kadang-kadang kan naik Gojek juga ya. Gojek juga kadang-kadang kan Gojek yang namanya ojek ya. Iya. Penumpangnya kan banyak. Iya. Sering keluar apa namanya? Iya. Helmnya kan sering di gonta-ganti sama pelanggannya gitu kan. Jadi buat teman-teman usahakan pakai helm sendiri gitu ya, meskipun agak repot tapi untuk keselamatan kita Bang gitu. Nah, iya. Kadang-kadang kan orang Indonesia ya, jadi kebanyakan udahlah nggak usah pakai helm, tidak safety. Kalau misalkan kecelakaan itu lebih bahaya lagi. Ya, jadi safety juga pada menaiki kendaraan. Terus juga yang ketiga yaitu pakai baju lengan panjang. Oh, pakai baju lengan panjang. Ya, kenapa pakai baju lengan panjang? Karena kadang-kadang kan kita kalau misalkan lengannya pendek itu berkeringat apa kan bisa nempel ke muka langsung, atau misalkan ke tangan dulu baru ke muka, ke mulut, itu lebih bahaya. Kalau misalkan sarung panjang lebih melindungi kita, dan juga kadang-kadang kan cewek-cewek jarang sekarang kan skincare kan takut hitam itu bermanfaat sekali itu. Oh iya, berarti sekarang protokol kesehatannya mirip kayak protokol buat perawatan perawatan ya. Jadi buat temen-temen nih takut hitam, aku pakai sarung panjang apa namanya, tangan panjang, sarung tangan, pakai masker itu udah bermanfaat banget itu no. Nah, yang keempat yaitu pakai masker tadi Bang Git. Yang wajib banget itu pakai masker. Berarti maskernya sekarang boleh ya, masker yang bukan masker medis ya, masker kain boleh ya. Pakai masker kain lebih hemat yang pertama karena kan bisa dicuci. Jadi buat teman-teman itu harus punya minimal 4 lah. 4 ya. Minimal 4 karena minimal banget. Masker kain itu ya sehari ya, sekali besoknya ya, harus lagi dicuci ya. gitu ya. Terus juga yaitu driver atau tukang ojeknya itu membawa disinfektan. Ya, kalau misalkan di sini kan ojek-ojek kan nggak terlalu memikirkan disinfektan. Jadi buat teman-teman harus jaga-jaga bawa hand sanitizer-nya. Ya, bawa hand sanitizer. Oh, berarti sama ya kayak tadi ya. Terus juga yaitu bawa tisu basah juga kalau misalkan memang mepet banget, itu pakai tisu basah. Dan yang terakhir yaitu diusahakan setelah menggunakan ojek tersebut kita mensterilkan dan gitu. Oh, langsung mandi. Kalau misalkan habis pergi naik ojek terus pulang bukanya di luar, dipanasin dulu ya, ditaruh di luar, kita masuk mandi bersih-bersih. Jangan langsung berinteraksi kontak fisik dengan keluarga ya, untuk menjaga kesehatan keluarga juga ya. Betul sekali. Nah, itu jadi tadi Kang Adi juga naik Gojek. Iya. Nah, sekarang protokolnya bagaimana sih kita menjalankan tadi AKB ini kalau kita lagi belanja? Nah, ini dia ibu-ibu. Aduh, ya khususnya ini ya, bukan ibu aja kalau dia belanja. Iya. Para milenial juga pada belanja, walaupun Alfamart itu sudah berubah jamnya. Iya. Oh, tapi juga kadang-kadang kan anak milenial kan inovasinya bener-bener bagus gitu, bikin usaha. Iya, harus belanja. Iya, jadi gimana tuh protokolnya? Nah, ini saat protokol yang harus kita taati ya. Yang pertama tadi itu adalah pasti pakai masker ya, itu pakai kemanapun masker. Kalau keluar rumah atau masker. Yang kedua tadi pakai pakaian lengan panjang atau jaket. Jadi pakai lengan panjang ya. Pakai jaket ya. Terus tadi bawa hand sanitizer, bawa tisu basah tetap untuk jaga-jaga. Terus pakai sarung tangan juga. Oke, kadang-kadang kan buah yang namanya atau sayuran atau barang ya. Barang yang dipegang ini, pegang ini. Toko-toko kan sudah dipegang oleh banyak. Terus yang paling penting adalah membawa kantong belanja sendiri untuk menghemat sampah, maksudnya untuk mengurangi. Jadi sebenarnya ya menurut meskipun adanya COVID nggak adanya COVID seharusnya itu seperti ini loh. Iya.
buat para penonton, teman-teman semua, kalau misalkan belanja nih ke Alfa, kayak ke pasar tradisional ataupun ke pasar ampiran. Oh, ampiran ada ya? Ada. Jadi diusahakan bahwa tempat ataupun kantong belanja sendiri itu dari lebih mengurangi sampah. Apalagi kan kayak di Alfa itu kan bayar. Iya bayar. Jadi kalau misalkan di sini plastik bayarnya harga berapa ya? 200 kayaknya. Jadi kalau misalkan bawa sendiri kan lebih itu kan. Lebih hemat juga, lebih keren juga kalau misalkan teman-teman pengen gambarnya Hello Kitty. Misalkan Hello Kitty itu kan lebih keren kan daripada. Jadi jangan seolah-olah kita pengen belajar di Alfa itu pengen dapat plastik Alfanya biar pamer, bukan. Jadi mengantisipasi untuk mengurangi sampah tersebut. Sampah plastik ya karena plastik itu terurainya sangat lama sekali ya. Mungkin ada tambahan juga yang terakhir adalah jaga jarak. Oh iya betul, jaga jarak. Kalau di Alfa kan itu ada ya, jaga jarak itu penting banget. Ya kadang-kadang protokol yang digunakan di kayak itu hanya di perusahaan-perusahaan kayak Alfa. Alfa memang diterapkan seperti itu, jaga jarak. Tapi kalau misalkan di pasar ampiran, bingung. Ya, bergerombol, apalagi pasar tradisional kan. Pasar tumpah ya. Pasar tumpah itu bingung, bikin garis hujan hilang garisnya. Itu kan bingung. Ya betul. Untuk mengantisipasi itu ya gunain tadi. Kitanya harus sadar. Betul. Harus sadar. Jadi supaya kalau misalkan mau beli ini nih cuman rame ya cari-cari dulu yang lain lah, muter dulu nunggu sepi baru untuk mengantisipasi gitu. Nah kalau kita ini kan kita bukan di rumah nih. Iya, ini ada di kantor Yayasan Kusuma Bongas. Jadi selama masa pandemi Covid memang kita masih bekerja di kantor. Tapi jangan salah paham dulu. Nah, itu. Di kantor juga ada protokol yang harus dipenuhin. Contohnya di rumah pakai jaketnya harus ditaruh di luar, digantung, sarung tangannya di luar. Sebelum masuk kantor harus cuci tangan dulu, kita udah disediain gitu. Jadi kita juga menerapkan protokol kesehatan yang berlaku itu di kita semua gitu ya. Terus salaman juga kita udah diubah ya. Ya. Orang Jepang konsulin sama pihak kesehatan, misalkan nanya nanti juga. Ikan. Jadi si anak ini masih sekolah. Dia, wah ini ilmu baru nih untuk para remaja di kecamatan. Dia berpikir di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, terus juga mau usaha bingung, nggak punya keahlian apa-apa. Dia cari informasi di mana? Di YouTube. Yang berjuang di bangku kuliah pendidikan di universitas manapun di Indonesia. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Semoga nanti lulus dengan hasil yang diharapkan. Amin. Dan juga bukan hanya di kuliah saja, di SMA, SMP juga. Ya, bagi SD, SMP, SMA yang saat ini lulus, jangan berkecil hati. Saat ini memang kelulusannya, proses wisudanya, proses semua prosesnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi para lulusan tahun ini adalah lulusan yang tahan banting. Iya, lulusan corona. Bukan, tapi lulusan tahan banting. Di saat karena lulusan tahan banting kenapa kan ada kalau kata Mbak Nana, di saat Mbak Nana. Padahal enggak, menurut Mbak Najwa Shihab. Jadi angkatan tahun 2020 ini angkatan yang tahan banting. Karena apa? Mereka itu mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak dialami lulusan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga saya pribadi nih ya, kebanyakan kan materi yang didapat di sekolah hanya materi. Nah, setelah sekarang pandemi ini ulangan daring online, belajar barang, baju dan lain sebagainya itu kan bisa diakses dengan online. Nah, kembali lagi tadi apa? Banyak apanya? Banyak yang meningkat ya. Banyak yang meningkat. Masih penasaran. Yang meningkat. Jadi bagi teman-teman,
Anggit ini, Mbak Anggit ini ya, di Facebook ya, Iya. di Facebook, di WhatsApp, Iya. di Instagram itu banyak sekali ya Iya. yang upload foto happy wedding. Pengen. Aduh, ya kan karena di Kecamatan Bawang ini meningkat itu ya angka pernikahan usia, istilah pernikahan usia muda ya. Karena kalau kita kembali flashback ke informasi yang dulu, itu kalau seandainya usia yang baik untuk seseorang menikah, itu kan laki-laki berapa tahun? Laki-laki Coba. Kalau menurut saya yaitu 25 tahun. Tuh, 25 tahun. Kalau perempuan 21 tahun. 21 tahun. Ya. Nah, jadi baik bagi seseorang untuk menikah itu perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Nah, kalau dia sekarang usianya berapa? 22. Tuh. 22. Kalau dia 22 tahun, berarti masih 3 tahun lagi kan dia untuk siap. Nah, jadi yang namanya menikah, ya, yang namanya menikah itu tadi dilihat dari usia, ya, dilihat dari usia juga, laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun. Itu kan dinilai dari banyak aspek yang harus dipersiapkan. Apa aja tuh aspek-aspek yang harus, kalau misalkan saya pengen nikah tuh, apa aja aspek yang harus saya punya gitu ya? Jangan mentang-mentang sedang memanfaatkan kesulitan Ya, menjadi kadang-kadang peluang, jadi cepat-cepat nikah Iya. gitu kan, tanpa memikirkan aspek-aspek yang harus dipersiapkan. Jadi Mbak Anggit kasih sebut ya, ini adalah 6 aspek, ya 6 aspek, 6 aspek yang harus dipersiapkan untuk menjadi ayah dan ibu. Jadi kalau seandainya sudah menikah, itu tidak menutup kita tuh bukan hanya akan menjadi seorang istri atau seorang suami ya. Jadi kita juga suatu saat nanti kita akan menjadi ayah dan ibu untuk seorang anak. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang itu, kehidupan ke tahap itu harus ada aspek-aspek yang harus dipersiapkan. Semuanya ada 6. Yang pertama itu adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan. Kadang-kadang kita merasanya sehat nih. Rasanya sehat ya. Aspek kesehatan itu ya. Aspek kesehatan di sini tadi berhubungan dengan usia. Usia laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun. Jadi aspek kesehatan reproduksi. Jadi reproduksi kita, organ reproduksi kita apakah sudah siap untuk menjadi ayah ataupun ibu, jadi, apalagi bagi perempuan. Jadi nggak semata-mata kita terlihatnya sehat, kuat itu dikatakan sehat ya. Jadi ya, di sini dikatakan sehat yaitu untuk si organ reproduksinya. Jadi kan kalau perempuan usia 21 tahun itu dinilai bahwa organ reproduksinya sudah matang dan sudah siap untuk digunakan. Artinya sudah siap untuk melahirkan, sudah siap untuk menyusui. Karena kan seorang ibu kan bukan hanya itu ya, mengandung, melahirkan, menyusui, gitu kan. Jadi kan memang organ reproduksinya harus siap. Jadi kalau misalkan di usia di bawah 21 tahun itu kita organ reproduksinya itu belum siap, terlalu bahaya untuk melahirkan. Itu dia. Terus yang kedua itu adalah aspek mental. Mental ya. Mental. Ya, betul. Mental di sini adalah yaitu bagaimana sih kita, karena kehidupan kan biasanya kita sendirian nih. Setelah menikah kan nggak sendirian. Terus juga kadang-kadang kan remaja yang namanya usia 22, 23, bahkan 20 tahun itu mentalnya bener-bener masih labil. Kadang-kadang kita emosi, masih pengen senang-senang sendiri, pengen ngurusin namanya, kalau misalnya udah punya istri ngurusin istri gitu, kalau misalkan udah punya anak. Jadi pengalaman juga ada teman yang menikahnya di bawah usia usia 25 tahun itu, laki-laki. Dia udah punya anak, dia KTD. Jadi kehamilan tidak diinginkan, iya. Terus juga dia itu merasa dia masih pengen bermain, masih pengen nongkrong, masih pengen dia nikmatin masa-masa mudanya. Jadi si istrinya itu sampai
dia ujung-ujungnya bercerai. Ya itu dia. Jadi memang bener-bener aspek mental ini harus dipersiapkan ya. Betul. Mental kita tuh apakah siap untuk menjadi seorang istri, apakah siap untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu, apakah siap untuk menjadi seorang ayah. Jadi makanya mental itu harus benar-benar dipersiapkan ya. Jadi Bukan hanya kita pengen nikah, aku dan kamu suka, maksudnya aku suka. No, nggak seperti Itu gak sesimpel itu ya. Terus yang ketiga, aspek emosional. Oke, emosional. Emosional di sini Mbak Agit yakin seluruh perempuan di sini tidak ada yang suka sama laki-laki. Ya, Gimana coba Kak Ade pendapatnya? Ya memang Menurut benar sih Kak Ade. kadang, cuman kan kadang-kadang yang namanya suatu hubungan ya, kita bikin salah satu sama lain, kadang-kadang nggak kekontrol. Nggak kontrol ya. Jadi marah sama pasangan kita dan yang lain-lain. Nah itu aspek emosional harus dipersiapkan Kang Ade, karena tadi jangan sampai kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi Itu berantem depan anak, itu akan mempengaruhi psikologis anak ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bapak-bapak yang lagi nonton, kalau misalkan ada ibu-ibu bapak-bapak yang lagi nonton, misalkan lagi benar-benar dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk anak itu melihat, jangan. Kalau seandainya sudah berani sudah berani mukul, aduh, putus juga ya. Putus cuy. Tinggalin yang begitu-begitu ya. Ya, cari lagi. Ya, terus yang aspek pendidikan. Dari 6. Ya, Ya kan? yang keempat itu Aspek pendidikan di sini artinya di sini di Indonesia ya khususnya. Jadi pendidikan seseorang ini menentukan pekerjaan. Memang selain pendidikan ada lagi, tapi tidak menutup kemungkinan tadi di Kecamatan Bongas ini khusus terkenalnya Kecamatan Bongas tuh remajanya ya. Kalau nyari perempuan itu susah karena setelah lulus itu kerjanya ya ke pabrik. Negeri ya. Kebanyakan si perempuan itu tidak melanjutkan untuk kuliah. Ya, tidak melanjutkan untuk kuliah. Kalau laki-laki, nyari laki-laki di Kecamatan Bongas banyak. Banyak pengangguran berarti. Nah itu banyak pengangguran. Apa coba yang jadi permasalahannya tadi? Apa tuh? Mungkin karena laki-laki itu lebih ke dia nyaman di sini ya. Mungkin ya. Tapi kan tadi kalau seandainya kita sebagai remaja milenial kreatif kan. Terus juga kadang-kadang kan remaja ya, saya juga pernah ngerasa kadang-kadang kita lihat di Facebook atau di story WA teman-teman yang lagi di rumah lagi pada main ini pengen pulang. Nah setelah pulang kadang-kadang nih kalau setelah pulang izinnya cuti nggak balik lagi. Nah itu tergoda ya. Dengan keindahan sesaat. Iya. Jadi memang aspek pendidikan ini benar-benar menentukan juga ya. Tapi walaupun tidak benar-benar menentukan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, tapi alangkah lebih baiknya pendidikan pasangan kita juga. Apalagi sekarang yang lagi kerjanya aja dipecat gitu. Banyak yang di PHK gitu. Apalagi yang baru kerjanya susah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen cari kerja ataupun pengen lanjutin, jadi pikirin baik-baik, obrolin sama orang tua, karena obrolan sama orang tua itu penting sekali gitu. Ya betul. Terus yang kelima aspek ekonomi. Oke. Ada ekonomi ya. Kadang-kadang kita itu dibutakan dengan cinta. Iya itu dia. Tidak tanpa memikirkan aspek-aspek tadi ya. Berarti kita mengajarkan seseorang untuk mencari pasangan yang kaya. Matre. Bukan. Jadi kalau menurut Mbak Giti Kang Ade, sebenarnya perempuan itu gak ada yang matre. Mama matre cuy. Jadi itu perempuan itu adalah realistis. Realistis loh. Matre. Realistis ya guys. Ini antara laki-laki perempuan ini kebetulan ya. Aduh, jadi realistis Kang Ade. Jadi kalau kadang-kadang realistisnya perempuan itu nggak berlebihan juga. Nggak masuk akal. Jadi
Jadi teman-teman remaja yang perempuan di sana, yang di luar sana, jadi untuk permasalahan aspek ekonomi di sini tadi harus cari laki-laki yang bertanggung jawab. Di sini artinya bertanggung jawab banget ya. Karena yang namanya laki-laki yang bertanggung jawab itu sebenarnya dia tidak akan membiarkan seseorang yang dia sayang itu kehidupannya betul susah. sekali. Kadang-kadang ada istilahnya kayak gini. Apa? Kadang-kadang laki-laki itu pengen pacarnya yang cantik. Oh, cantik ya. Cantik. Cuk, katanya itu cantik itu perlu modal. Tuh. Nah, kalau misalkan cantik itu, kalau misalkan pengen cantik itu perlu modal. Nah, si laki-lakinya itu harus berusaha beliin make up, ginco. Nah, itu harus berusaha untuk mempercantik si pasangan kita. Oh, berarti kalau saya mau Ya. ya. Aduh, gak ada kenapa jadi pembahasannya ke arah itu ya. Ini. Nah, jadi teman-teman di sini, ini berarti lebih menyadarkan ke laki-laki ya. Iya, jadi buat teman-teman di sana, cari perempuan itu yang seperti apa, Kak Ade? cari perempuan itu yang menerima kita apa adanya. Yang paling penting gitu. Tapi tidak seperti itu, laki-laki itu harus berusaha. Ya, Tadi berusaha. Jodoh di tangan Tuhan. Bukan berarti kita diem aja terus datang jodoh. Enggak seperti itu. Ada berusahanya. Berdoa. Ya, jadi buat teman-teman berusaha. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita pengen cari yang cantik lah, cari yang cantik itu si wanita cantik itu cari laki-laki seperti apa? Kadang-kadang kan ya meskipun nggak kaya tapi dia stabil perekonomiannya. Nah, jadi tadi ya bertanggung jawab sih sebenarnya. Apapun gitu kan, dia nggak akan malu kerja apapun untuk Betul orang sekali. yang disayang gitu kan. Betul sekali. Apalagi kalau udah punya istri, udah punya anak, Ya. kayaknya kalau nggak akan mungkin melihat istri dan anaknya susah, diem aja. Betul. Gitu kan. Terakhir, aspek sosial dalam di sini adalah kita kan manusia nih. Betul. Manusia kan makhluk sosial. Betul. Walaupun dalam masa pandemi Covid bukan berarti kita musuhan sama tetangga atau kita nggak ngomong sama sekali sama orang, enggak kan? Kita harus bersosial. Ya. Bersosial. Ya, jadi berkomunikasi sama. Iya. Gitu ya. Jangan sampai kita punya suami atau punya istri yang tidak memperbolehkan suami atau istri. Bayangin coba. Oke. Di rumah aja nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngobrol sama tetangga, ruan banget gitu kan ngobrol. Curhat ini mah curhat masuknya curhat. Bukan curhat Kade. Jadi ini kawasan sosial itu harus memang yang dia punya jiwa sosial yang tinggi juga, saling bantu, kan saling peduli, punya empati dan sikap yang tinggi. Cuman kadang-kadang kan naluri seorang laki-laki itu melindungi. Takutnya si istri keluar kenapa-napa tadi. Gitu. Nah, berarti kan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab itu harus kalau mau istri gak kenapa-napa dianterin dong. Ya kan kerja cari uang gitu. Iya, berarti kitanya maksudnya perempuannya sebagai seorang istri harus. Tapi yang pastinya buat kadang-kadang kan ada ya segelintir orang atau entah itu banyak atau itu kan ngomongin pasangan itu udah jangan keluar rumah ini. Iya, untuk kebaikan sih. Menurut saya jangan terlalu seperti itu, tapi hanya dibatasi. Kalau misalkan memang pengen keluar rumah, entah itu izin, entah dibatasi, jangan terlalu gitu kan gitu. Nah, itu persiapkan. Oke, berarti saya punya tahun lagi untuk mempersiapkan itu semua. Ya, diulang lagi ya. Yang pertama aspek kesehatan. Yang kedua aspek mental. Yang ketiga aspek emosional. Yang keempat aspek pendidikan. Yang kelima aspek ekonomi. Dan yang terakhir adalah sosial. Jadi buat teman-teman semua yang umurnya udah 25, kalau misalkan laki-laki ya, kalau misalkan perempuan itu 21 tahun dan pengen menikah, itu harus introspeksi diri dulu, betul nggak? Betul. Apakah saya itu sehat? Ya. Apakah saya itu emosionalnya stabil? Ya. Apakah siap?
terus juga ekonominya siap, pendidikan siap, dan juga sosial siap. Kalau misalkan memang menurut kita itu udah siap, silakan. Itu ya. Jadi Kak Ade ini ngayal. Kak Ade ini doakan saja teman-teman ya. Yuk, lanjut. Oke, Kang Ade mungkin ini kita sudah lama sekali. Kita sudah 1 jam, 2 jam ya? Ya. 1 jam. 1 jam, udah 1 kita jam. Udah 1 jam untuk ngobrolin hal-hal tadi ya, merealisasikan mimpi. Jadi kita kan temanya persiapan, adaptasi, kebiasaan baru. Mimpinya ini kita lagi mempersiapkan. Minimal itu 1 protokol kesehatan yang harus diterapkan itu kan memang tadi harus pencegahan COVID itu kan tadi protokol kesehatannya adalah 1 menggunakan masker, yang kedua sering mencuci tangan, yang ketiga jaga jarak, yang keempat hindari keramaian, yang kelima hindari sering-sering menyentuh bagian wajah ya, terutama mata, hidung dan mulut. Dan juga cari informasi yang menurut kalian nggak terlalu penting, jangan dengerin gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua dapat informasi, jangan langsung di-share, jangan dipublikasikan, jangan dikhawatirkan itu beritanya salah atau hoax. Jadi sekali lagi teman-teman, jaga kesehatan untuk menghadapi masa pandemi ini. Dan juga sekarang itu Indramayu itu belum mengadakan new normal ini atau AKB ini. Di Indramayu masih masa PSBB atau peraturan sosial berskala besar ya. Jadi buat teman-teman tetap di rumah aja, karena grafik di Indramayu kalian juga bisa update grafik peningkatan yang positif berapa, yang negatif berapa, itu di situs website di Kabupaten Indramayu, itu bisa kalian lihat. Dan sekarang meningkat, kita berdoa bersama-sama supaya berusaha supaya COVID ini cepat-cepat kelar lah ya, supaya kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi pesannya, kalau misalkan udah beraktivitas seperti biasanya, kita harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi, terakhir sebelum kita beranjak ke kuis, di sini saya punya pesan dari Kang Emil langsung dari Pak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Betul sekali. Pesan apa nih Kang Ade? Ya, bentar. Pesannya adalah di sini untuk warga Jabar semua ya. Ini pesan dari Kang Emil atau Ridwan Kamil, ini dicopot dari Humas Jabar ya. Buat untuk warga Jabar semua, warga Jabar semua, jangan sampai euforia berlebihan dengan dimulainya adaptasi kebiasaan baru. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan udah diterapkan new normal atau AKB ini, teman-teman jangan terlalu senang, jangan terlalu euforia, senang-senang berlebihan, karena new normal itu atau AKB itu hanya untuk supaya kebiasaan kita sehari-hari ini tetap jalan, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan gitu ya. Terus juga keberhasilan adaptasi kebiasaan baru ini ada di tangan warga semua yang disiplin dan juga taat aturan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen COVID ini cepat selesai, teman-teman harus taat dan disiplin untuk memenuhi protokol kesehatan seperti tadi menggunakan masker, terus juga cuci tangan sering mungkin, atau menggunakan hand sanitizer atau tisu. Kalau misalkan bepergian harus pakainya sarung tangan. Jadi harus menerapkan seperti itu supaya gitu Mbak. Oke. Mau
Nanti Kang Ade ini akan ada 3 pertanyaan. Akan ada 3 pertanyaan yang berhadiah giveaway pulsa berkaitan dengan obrolan kita tadi yang panjang lebar banyak sekali. Itu akan ada 3 pertanyaan bagi para penonton sekarang yang masih menonton, stay tune. Itu silahkan nanti menjawab ya di kolom komentar. Nah, jawabnya di kolom komentar. Terus ditulis namanya. Ya, boleh. Jadi nama lengkap ya, nama asli, nama lengkap. Ya, jadi peraturannya nanti kita akan bacain satu pertanyaan, ya satu pertanyaan. Nanti dijawab. Kalau misalnya sudah ada yang jawab, kita lanjut ke kalau jawabannya benar ya. Kalau jawabannya benar, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya belum benar jawabannya, kita masih nunggu para peserta lain, maksudnya penonton lain yang jawab benar gitu ya. Diketik aja jawabannya. Contoh nih Anggit Heliosinova gitu kan, jawabannya apa pertanyaannya. Nah, di sini ada yang komen Bang dari Ibu Kendria. Saya kalau belanja bawa kantong belanja sendiri tapi sering lupa. Sering kelupaan bawa. Berarti ini ya. Caranya mungkin kalau misalkan kita belanjanya misalkan pakai motor atau pakai mobil misalkan ya. Itu kita stayin jadi disediain nih. Entah itu mau belanja atau mau enggak, itu disediain di kendaraan kita. Jadi kalau misalkan kita nih habis belanja, nah habis belanjanya itu kantongnya itu ditaruh lagi ke motor atau mobil supaya kalau misalkan lupa ada stok di mobil atau di motor kita. Itu harus punya lebih dari 1. Ya, itu dia. Kayaknya ini untuk penonton teraktif. Udah ada yang kita udah kelihatan pemenangnya ini Kang Ade. Udah kelihatan kita tuh ya. Udah yang stay tune terus ya, sudah kelihatan ya bagi pemenang door prize ini Kang Ade. Nah ini kuisnya bentar lagi. Ini kita mau masih nungguin teman-teman yang lagi nonton atau kita mau langsung mulai kuisnya? Mungkin kuisan sih. Ya nanti kita pilih. Nah untuk penginformasian hadiahnya itu seperti apa Mbak? Nah jadi nanti kalau seandainya nih kita kan langsung kita sebutkan pertanyaannya. Para penonton tulis jawaban. Kan kelihatan nih siapa yang jawab. Contoh yang ada yang jawab benernya 2. Tapi kan dia betul. Cepat dan tepat berarti ya. Cepat dan tepat. Ya, jadi itu langsung kelihatan. Kita langsung catat siapa yang pemenangnya. Nanti di akhir setelah kita selesai siaran, kita bikin pengumuman. Ini loh yang dapat door prize, ini loh yang dapat yang menang kuis gitu kan. Di satu video apa beda video lagi? Beda di beda postingan, nanti kita bikin poster gitu loh. Siap. Jadi buat teman-teman kalau misalkan udah dapat hadiahnya nih bakalan terpampang nyata di poster namanya. Jadi plus foto biasanya plus dikasih foto ya, jadi foto profil Facebook bakal dimuseumkan di remaja bawah publik Espro. Iya betul. Nah ini yang nonton 3 orang, pertanyaannya ada 3. Mungkin 1 aja lah. Terus 1 aja ya. Untuk 1 dulu. Menemukan pemenangnya siapa. Ya. Kalau yang dapat door prize sudah kelihatan. Udah kelihatan. Ini kayaknya yang dapat door prize sama yang jawab pertanyaannya sama kayaknya ya, bakalan sama. Oke. Oke nih. Mau yang mana nih Kang Ade nih? Ini apa ini? Gampang. Oke. Yo. Yang akan bacain pertanyaannya Kang Ade ya. Oke. Pertanyaannya. Saya tidak akan mengulang ya. Diulang. Diulang. Oke, 2 kali. Sinyalnya banyak yang bilang muter-muter terus tuh jaringannya kan. Oke. 2 kali. Pelan-pelan. Jeng jeng. Pertanyaannya adalah sebutkan upaya pencegahan COVID-19 ataupun new normal.
upaya pencegahan penularan. Ya. Sebutkan upaya pencegahan penularan COVID-19 ataupun corona. Oke. Ditunggu. Nah, sambil menunggu, kita standby di sini. Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Jangan lupa nama dan juga jawabannya, namanya lengkap, jawabannya tepat, ya, cepat dan tepat ya. Dan cepat gitu ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi promosi ya, ngobrol apa bongas ngerumpi ini akan diadakan 1 minggu sekali pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis, setiap hari Kamis jam 3 sore sampai jam mungkin ditentuin sampai jam 4 sore mungkin ya. Jadi kita bakalan siaran langsung 1 jam gitu ya. Mati. Oke, kita ulang lagi nih. Aduh, sinyalnya ganggu. Ya, mohon maaf, muter-muter terus jaringannya, mohon maaf. Ya, buat teman-teman silahkan jawab. Yang dapat door prize kita udah punya namanya. Ya. Ada yang jawab kah? Belum ada yang jawab Kang Ade. Jadi sebenarnya kita itu ngadain kayak gini, nyebarin informasi melalui media sosial ini karena kita pengen teman-teman semua, meskipun kita lagi dirumahkan aja, kita mendapatkan informasi yang bermanfaat lah setidaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua juga pengen request nih, misalkan Kang Ade atau Mbak Anggit pengen request membahas tentang ini, kalian juga bisa inbox langsung ke Remaja Bongas Publikasi Pro atau ke Sobat Repro ya, Instagramnya ya. Instagramnya Sobat Repro. Nah, yang belum mengikuti atau follow Instagram kita yaitu Sobat Repro, kalian tulis juga di situ, banyak banget informasi-informasi yang bermanfaat semua, dan juga kita bakalan upload. Wih, Kang Ade sudah ada yang jawab pertanyaan yang pertama dan jawabannya bener nggak tuh Kang Ade? Dari Bay Ibu Kendria. Katanya apa? Jawabannya Kang Ade. Upaya pencegahan ya, coba. Upaya pencegahan penyebaran virus corona ini yang ya, betul. Jaga jarak. Betul. Diam di rumah. Boleh sih, betul ya Kang Ade. Betul sih, cuman belum tepat Mbak Anggit. Oh, menurut Kang Ade belum tepat. Iya, menurut saya belum tepat. Karena kalau misalkan kita pakai masker dan jaga jarak aja itu, kalau misalkan kita di rumah masih berarti jawabannya kurang sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Berarti belum ya? Mungkin cluenya ya yang kita jelasin tadi, kalau misalkan teman-teman nyimak dengan baik-baik itu ada di situ. Harus diulang. Berarti belum mendapatkan hadiahnya, belum beruntung mungkin gitu ya. Ulang lagi Kang Ade pertanyaannya. Sebutkan upaya pencegahan penularan COVID-19. Minimal berapa? Minimal kita di sini 4 kali. 4 ya. 4. Karena yang pentingnya di situ ada 4 kali Mbak yang gitu. Oke, ada jawaban lagi. Iya. Ini wow, banyak dia jawabnya. Luar biasa. Sebutkan. Nah, Muhammad Dani Rahman, upaya pencegahan COVID-19 yang pertama yaitu menggunakan masker ketika keluar rumah. Betul. Ya, betul. Terus selalu cuci tangan. Nah, tadi Ibu Kendria itu belum ada cuci tangannya. Ya, Mbak. Cuci tangan itu penting sekali karena kita itu meskipun kita keluar rumah atau apa, kalau misalkan kita nggak cuci tangan itu bisa mengindikasi penyebaran COVID-19 gitu. Oke, terus yang ketiga,
menyiapkan disinfektan atau disinfektan, disemprotkan ke benda-benda atau rumah. Nah, ini juga sebenarnya protokol itu juga ada di tukang ojek tadi. Iya, Ya enggak? Ya. Kalau misalkan kita teliti itu ada. Terus hindari kerumunan atau keramaian. Nah, ini betul juga betul ya. juga. Kalau misalkan nggak terlalu penting itu nggak usah keluar rumah gitu. Oke. Terus juga yang jarak minimal 1 meter. Betul juga. Betul. Ya. Jadi di sini kita harus diusahakan jaga jarak kalau misalkan bener-bener keluar belanja atau apa, jaga jarak. Yang ketujuh, membatasi penggunaan transportasi publik. Ini lebih lengkap lagi. Oke, berarti kuis yang pertama pertanyaan pertama dimenangkan oleh siapa? Kang Dani. Muhammad Dani Rahman. Ya, Ya, oke, selamat kepada Muhammad Dani Rahman mendapatkan giveaway pulsa ya. Ya, giveaway pulsa. Nanti kita konfirmasi nomornya melalui inbox kali ya. Ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada nomor kita ataupun nggak bisa interaksi, kalian juga bisa inbox langsung. Kak, saya Muhammad Dani Rahman. Saya mendapatkan yang menjawab kuis tadi dengan tepat dan cepat. Oke, itu kata Ibu Gendria, katanya cuci tangan pakai sabunnya lupa. Iya, lupa Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Belum beruntung. Mungkin kesempatan lain ya. Ibu lebih cepat dan tepat gitu. Ya, betul sekali. Apakah mau dilanjutkan ke pertanyaan kuis yang kedua atau memang karena dilihat dari penontonnya? Mungkin kita bakalan menginformasikan door prize. Oh iya, door prize ya. Door prize. Door prize ini bakalan diumumkan sekarang, nggak apa-apa? Sekarang boleh. Oke. Jadi dari sekian selama 1 jam kita nonton gitu ya. Iya. Itu penontonnya maksimal itu kita absen dulu. Ada siapa yang nonton hari ini? Nggak tahu. Kita nonton hari ini yang kita dari awal itu ada Salsabila. Salsabila, terima kasih Salsabila. Terus ada ADP Project. ADP Project atau Dadang Bilfood. Iya, Dadang Bilfood. Terima terus, kasih. Tehan. Tehan, terima kasih. Terus ada Adiba, terima kasih. Sulistiani dan Barbara. Iya, terima kasih Sulistiani dan Barbara. Terus ada Ibu Kendria. Terima kasih Ibu Kendria yang sudah stay terus nonton dari awal sampai akhir. Ya, terus ada Nurrohma. Ada Nurrohma juga, terima kasih banyak. Terus udah. Nah, yes, tadi yang absen cuma segitu. Yang absen cuma segitu ya. Mungkin yang teman-teman yang lihat cuma hanya sekedar lihat dan tidak mengikuti dari awal, jadi nggak tahu suruh absennya. Nah, iya, dari sekian yang sudah terhadir, yang menang kuis tadi adalah Kak Muhammad Dani Rahman ya, giveaway pulsa, mendapatkan giveaway pulsa. Pemenang door prize-nya adalah yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah jeng jeng ya, pemilik akun Facebook Dani Rahman ya, lagi-lagi Dani Rahman lagi nih. Dani Rahman. Sebagai di sini bahkan dia sudah mendapatkan ini loh, rencana penggemar terbaik. Nah, si Dani Rahman ini adalah penggemar terbaik fanpage kita, Remaja Bongas Peduli Cash Pro, karena wah, double nih Kang Ade. Dia itu sering like, ya, links, sering share, ya, sering komen juga. Intinya ngikutin siaran langsung ya? Iya, siaran langsung juga ngikutin. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan pengen mendapatkan rencana penggemar terbaik, jangan lupa like, comment, dan share. Dani Rahman yang pertama tadi ya. Nanti akan mendapatkan, dikasih tahu nggak Kang Ade? Gak usah lah, nanti aja ya udah rahasia ya. Nanti bakalan kita hubungin. Kalau misalnya kita tahu tempatnya, kita boleh datengin langsung. Boleh, oke? Terus pemenang door prize yang kedua ada 2 orang nih Kang Ade. Door prize yang kedua yaitu adalah Ibu Kendria. Ibu Kendria selamat mendapatkan door prize dari Remaja Bongas Peduli Cash Pro di acara Bongas Ngerumpi. Jadi buat
2 orang pemenang ini terima kasih banyak udah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan juga di sini ada sedikit informasi juga buat teman-teman semua yang ada di luaran sana yang lagi dirumahkan aja. Kalau misalkan kalian pengen curhat Oh iya. atau laser. Apa tuh laser, Mami? Oke, jadi kita punya acara yang namanya acara sih, kita punya kegiatan namanya laser hotline. Laser hotline ini adalah singkatan dari layanan seputar remaja hotline. Berarti itu kan secara media sosial atau informasi Instagram, WhatsApp. Ya, ada 3 ya caranya. Kalau Facebook itu di Remaja Bongas Peduli Kespro langsung. Peduli Kespro, ya. Facebook. Kalau Instagram ke Sobat Repro. Kalau WhatsApp bisa langsung menghubungi nomor kalian bisa 082 195 451 617. Saya ulangi, 082 195 451 617. Kalian bisa hubungi nomor itu kalau misalkan ada keluhan tentang kesehatan reproduksi ataupun juga yang lainnya. Kalian bisa menghubungi nomor tadi ya. Jadi laser hotline ini bukan hanya kita yang menjawab gitu ya pada saat melayani konseling. Jadi kita juga bekerja sama dengan 2 yang langsung ada di Kecamatan Bongas. Ya, yang pertama Puskesmas Bongas dan juga Puskesmas Sidang Mulia. Jadi jangan khawatir kalau misalkan takut enggak terpercaya gitu ya. Itu bisa langsung kita udah bekerja sama dengan 2 puskesmas tersebut gitu. Kalau misalkan ada keluhan dan mungkin perlu rujukan, kita bisa bantu. Ya, bisa langsung ke puskesmas. Layanan kesehatan ya. Jadi mungkin itu saja, hore katanya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja ya yang bisa kami informasikan sama teman-teman semua dalam sesi hari ini di Bongas Rumpi dengan tema tadi new ada persiapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal dan juga kesiapan jadi ayah dan ibu. Semoga informasi yang kita bahas, semoga obrolan yang kita tadi obrolkan selama 1 jam, namanya juga ngobrol untuk merealisasikan mimpi ya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa terlaksana dan bisa terwujud. Supaya memang kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kita juga bisa lebih banyak persiapan untuk menikah gitu kan. Betul, itu kan 2 ya yang kita bahas hari ini. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa setiap hari Kamis jam 3 sore sampai jam 4 sore hanya di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Saya akhiri, saya Aden Rukapsa. Saya Anggi Sinova. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.